Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah yang Maha Suci, terpujilah Sama Sang Buddha. Namo Buddhaya. Sotihotu, salam sejahtera untuk kita semua. Yang termuliakan, Bhikkhu Sangha, tadi saya mendengar Yang Mulia Bante Sri Panyaparo Mahathera Sangha Pamboka juga hadir. Yang saya sangat hormati juga Bante Sukemo Mahathera juga tadi disebutkan hadir. Untuk selanjutnya saya ingin menyapa Bapak Dirjen yang sangat saya hormati, telah hadir dan telah memberikan kata sambutannya yang sangat berarti bagi kita semua. Bapak Insinyur Arif Harsono, MM, MPD, juga telah hadir dan memberikan kata sambutannya yang sangat saya hormati juga. PP Magabudi dan jajarannya yang sangat saya hormati, terutama sekali Ketua Umumnya, Rama Dharmanadi Chandra, juga para sesepuh Magabudi, Romo Dr. Ratna Surya Widya, dan para sesepuh-sepuh yang lain. Juga hadir dalam kesempatan ini dari PP Astinda, Sila Gunanandini, dari PP Wandani, Ibu Wenilo, dari PP Patria juga Saudara Teddy, tadi telah memberikan kata sambutannya. Dan masing-masing tadi telah memberikan kata sambutan yang sangat menginspirasi sekali. Saya pikir-pikir ini acaranya pasti sangat meriah dan mewah sekalipun secara virtual. Maka ternyata benar, karena itulah saya juga resmi ya sebagai biku. Biasanya resminya sebagai anggota sangga itu pakai sanggati. Jadi saya resmi pakai sanggati ini tidak lain karena saya sangat menghargai dan menghormati acara yang besar dalam rangka hari ulang tahun ke-44 Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia. Yang sungguh ini satu kebahagiaan yang tak ternilai sekalipun ini secara virtual. Dan saya pikir tadi ya peniupan, pemotongan kue, biasanya kalau acara langsung, para rama-ramani Bapak Ibu sekalian, biasanya paling hanya 1-2 kue tar saja ya. Tapi kalau tadi Romo Dharmanadi Chandra megang, lalu yang lain-lain, saya nggak lihat semuanya. Itu kalau sampai ada berapa PD Magabudi? Kalau ada 34 atau sekitar 30 semuanya itu motong kuenya itu, ini apakah bukan tanda-tanda berkah? Karena biasanya hanya dirayakan ya secara berkelompok ya, kalau di pusat di daerah-daerah, tapi ini secara bersama-sama. Ya, ini dapat kita rasakan dan barangkali ini adalah manggalanimita, tanda-tanda berkah bahwa Magabudi akan terus maju dan berkembang dan juga akan terus memberikan kontribusi yang makin nyata kepada umat Buddha, masyarakat, dan negeri kita ini. Para rama-ramani, Bapak dan Ibu saudara sekalian, hari ulang tahun ke-44 Magabudi mengambil tema menyambut adaptasi kebiasaan baru
dengan komitmen penuh dan kebersamaan. Ini tentunya tema yang sangat relevan dengan kenyataan real pada saat ini dan bagaimana kondisi daripada Magabudi sendiri yang kita semua tentu ya memahami. Bagi para rama-ramani tentunya ya sebagai anggota Magabudi lebih tahu. Saya pun semakin hari semakin mengenal Magabudi, tentunya makin kenal makin ya sayang. Kalau tidak kenal tidak sayang. Karena itu saya turut bangga dengan Magabudi. Karena itulah saya kira para pandita ya rama-ramani tentunya banggalah sebagai anggota Magabudi. Bapak dan Ibu saudara-saudara, dalam kesempatan peringatan hari ulang tahun ini sebenarnya ada kado yang istimewa sekali buat Magabudi. Apa itu? Sesepuh dari Magabudi yang pernah menjadi ketum selama 2 kali masa periode, pada akhir masa wasa dan pawarana pada tahun ini, ya baru saja kemarin, itu telah genap mencapai 10 wasa. Yang mulia Bante Jayamedo Tera. Karena genap 10 wasa sehingga menyandang nama tambahan ya dari Bante Jayamedo menjadi Tera, artinya biku tua atau biku sepuh. Memang beliau sudah sangat sepuh. Ya. Tapi dengan gelar sebagai tambahan Tera tentunya itu lebih cocok. Ya, karena memang ya beliau sangat usianya sudah usur tapi kompetensinya juga sangat tidak diragukan lagi. Tidak hanya itu, sesungguhnya Magabudi patut berbangga karena seniornya, sesepuhnya yang juga menjadi biku yang lebih awal yaitu Bante Kantidaro Matera. Pada tahun ini kalau nggak salah usianya mencapai 89 tahun. Itu usia rata-rata yang ya di atas rata-rata ya. Dan kebikuan beliau sekarang sudah mencapai kalau tidak salah ya itu 33 wasa. Ya kalau salah nanti dicek lagi tolong. Nah, Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, inilah yang saya maksudkan bahwa anggota Magabudi patutlah berbangga karena sesepuhnya, seniornya juga sekalipun tidak lagi berada di rumah Magabudi, tetapi sudah hijrah, sudah pindah ke Sangga Theravada Indonesia, tetapi tetap mengabdi dengan tulus dan memberikan kontribusi yang sangat besar sekali. Bante Kantidaro Matera juga ya sekian lama menjadi biku dan telah mendirikan Sekolah Tinggi Agama Buddha Kertarajasa. Kita ketahui bersama dan juga mendidik para samanera dan atasilani. Dan banyak para samanera yang kemudian juga melanjutkan latihan kesamaneraannya dan menjadi biku. Tidak sedikit. Karena itu pertanyaannya sekarang, saya ingin bertanya sama Romo Dharmanati Chandra. Romo ayo, para pandita Magabudi yang ingin mengikuti jejak seniornya sudah ada belum? Yang ingin mengikuti jejak seniornya, Bante Kantidaro Matera dan Bante Jayamedo Matera, tentunya semakin banyak para biku anggota para biku anggota Sangga Theravada Indonesia dari Magabudi, maka tentunya ini juga akan membuat Magabudi semakin baik, semakin kokoh, dan katakanlah jasanya semakin besar. Laksana ya memegang ujung jubahnya Bante Kanti, memegang ujung jubahnya Bante Jayamedo, ikut mendapatkan jasa Magabudi, sehingga Magabudi akan menjadi sangat tidak hanya kuat dan besar,
tetapi juga Maga Budi punya jasa yang sangat besar. Kita memang tidak meragukan jasa Maga Budi selama 44 tahun. Sejak awal para pandita Maga Budi banyak memberikan upayanya mendidik, memberikan pelajaran dan pemahaman dhamma, pembabaran dhamma dari kota sampai desa-desa. Bahkan beberapa daerah-daerah yang para bikunya tidak berada di sana, tidak terjangkau, maka yang telah mewakili sebagai garda terdepan adalah para pandita Maga Budi. Karena itu saya ingin mengucapkan rasa terima kasih dan apresiasi kepada Maga Budi atas capaian yang tak terhitung selama ini dalam pengabdiannya tanpa pamrih, pengabdian dengan tulus, mengabdi untuk Buddha Dhamma, mengabdi untuk umat Buddha dan merawat agama Buddha di tanah air tercinta. Bapak Ibu sekalian, komitmen dan kebersamaan, tadi Romo Dharma Chandra telah menyampaikan bagaimana semestinya komitmen bagi anggota Maga Budi, baik para pandita dan upacarika. Komitmen yang tadi disebutkan terhadap etika kepanditaan sesuai dengan anggaran dasar. Tetapi komitmen juga yang tidak kalah pentingnya, yang mendasari atas semua, yang tadi telah disebutkan berkenaan dengan organisasi, adalah komitmen pada dirinya sendiri, yaitu komitmen menjadi seorang pandita. Karena sebagai seorang pandita, apakah itu karena paksaan? Apakah itu karena suruhan? Saya kira tidak. Menjadi pandita adalah pilihan. Menjadi Rama-Ramani adalah pilihan yang dipilih sendiri dan juga harus dipertanggungjawabkan oleh dirinya sendiri. Menjadi pandita yang artinya menjadi teladan, karena sebagai orang yang bijak. Pandita bukankah maknanya adalah bijaksana? Jadi menjadi orang yang lebih bijaksana, menjadi orang yang bijak. Kita terus belajar dan kita terus berlatih. Belajar, berlatih untuk menjadi baik, tapi tidak merasa baik. Belajar dan berlatih untuk menjadi bijaksana, tapi tidak merasa bijaksana dengan kerendahan hati. Inilah yang memang harus dibangun. Ini yang harus kuat komitmen pada diri sendiri. Sehingga saya kira dengan komitmen kuat menjadi apa yang kita telah pikirkan dan kita telah tekadi sebelumnya, maka ini akan menjadi kokohlah sebagai seorang pandita. Sama seperti sebagai seorang biku. Menjadi biku adalah pilihan. Karena menjadi pilihan sendiri, maka harus dipertanggungjawabkan oleh dirinya sendiri. Awal seorang menjadi biku adalah tujuannya untuk mengurangi duka. Dan tujuan akhir adalah terbebas dari duka. Karena itulah, maka menjadi biku sebagai pilihan sendiri, maka harus dipertanggungjawabkan. Inilah komitmen kita. Baik menjadi biku maupun menjadi pandita, maka ini adalah hal yang kita sama-sama tahu adalah sebagai pilihan yang harus dipertanggungjawabkan oleh diri kita sendiri. Dengan demikian tentunya kita hidup dalam berorganisasi. Karena tidak mungkinlah kalau kita tidak berorganisasi. Apalagi organisasi sangat dibutuhkan sekali. Dari kapanpun juga. Karena itulah dibentuknya Mapan Budi tahun 1976 kemudian berubah menjadi Maga Budi karena memang dibutuhkan sekali. Dibutuhkan sekali untuk sebagai rumah bersama mereka-mereka yang punya tekad, yang oleh diri sendiri untuk menjadi lebih baik dengan kerendahan hati,
dan juga memberikan manfaat bagi orang banyak dan tentunya bagi adanya agama Buddha yang dapat bisa lebih dikembangkan dan dibangun dan tidak hanya dipertahankan, tapi kita bagaimana membangun agama Buddha lebih baik lagi. Inilah Bapak dan Ibu saudara sekalian, Rama Ramani, komitmen ini penting. Memang komitmen ini harus kembali pada diri sendiri terlebih dahulu. Bagaimana komitmen secara organisasi seperti yang tadi telah disampaikan, organisasi manapun, dan loyal kepada organisasi, dan pentingnya kebersamaan dalam organisasi. Bagaimana organisasi ini dibangun dan dibesarkan secara bersama-sama, tidak tergantung atau menggantungkan kepada seorang atau dua orang. Tapi tentunya kalau sama-sama punya komitmen untuk membesarkan, untuk membangun satu organisasi, dalam hal ini adalah Magabudi, saya kira ini akan menjadi mudah. Dan Magabudi memiliki potensi untuk menjadi besar, untuk menjadi kuat, sangat mungkin sekali. Apalagi Magabudi keberadaannya juga bersama-sama dengan KBTI. Nah, Magabudi juga sangat komitmen dengan keluarga Buddhis Theravada Indonesia KBTI bersama dengan Sangga. Nah, di dalam KBTI ini, para Rama Ramani dan Bapak Ibu sekalian, kita sesungguhnya adalah sebagai orang yang memiliki arah tujuan yang sama yang ingin kita capai. Dan kita sebagai keluarga, kita sebagai kalyana mita. Karena itu kalau di antara kita secara organisasi atau sebagai saudara pribadi tentunya, kalau ada yang dicubit dan dicubit merasa sakit, bagaimana, apakah kita merasakan? Kalau saudara kita dicubit, apa kita akan merasakan sakit? Maaf, kalau Romo Dharma Candri dicubit dan merasakan sakit, mungkin saya akan ikut merasakan sakit. Inilah yang dikatakan kebersamaan. Sama seperti tubuh jasmani ini. Kalau tubuh jasmani ini yang panjangnya tidak lebih 2 meter, kalau jempolnya ini kesandung berdarah, yang sakit di mana? Padahal yang kesandung jempolnya, tetapi yang sakit ikut di kepala ini. Kepalanya ikut nyut-nyut sakit. Karena itulah saya berpikir kebersamaan ini penting sekali, yaitu sesungguhnya menumbuhkan solidaritas, kesetiakawanan ini harus dibangun. Apalagi kita sebagai organisasi Buddhis, ini organisasi dibandingkan yang lain-lain, kita ini kecil saja. Yang kecil saja kita tidak mampu mengurus, bagaimana kita besar. Kalau kita melihat organisasi lain bisa besar-besar, mereka bisa mengurus. Karena itu yang kecil mestinya lebih gampang kita mengurus. Nah, karena itulah kita kembangkan rasa kebersamaan, solidaritas, ini kita tingkatkan lebih baik. Kalau perlu kita mulai sekarang kita akan lebih tingkatkan rasa kebersamaan kita sebagai saudara, sebagai keluarga, apalagi dalam KBTI. Para Rama-Rama ini sekalian, adaptasi memang kita penting sekali. Adaptasi kecenderungannya biasanya adalah menunjukkan orang yang mampu beradaptasi adalah orang yang bertahan. Binatang hewan yang mampu beradaptasi, mereka akan bertahan. Dalam keadaan sesulit apapun, kalau kita bisa beradaptasi dan kita bisa melihat perubahan, kita bisa mengikuti perubahan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru, kita akan bisa bertahan. Tetapi kalau kita tidak pernah mencoba untuk beradaptasi dalam satu perubahan, kita akan tertinggal. Bukan yang maju, bukan yang
terdepan, yang terunggul adalah yang kuat dan yang besar. Tetapi yang akan terunggul, akan terkuat adalah yang cepat melihat perubahan. Artinya dia mampu beradaptasi pada satu perubahan dan kebiasaan-kebiasaan baru. Inilah yang akan bisa berada di garda terdepan, akan terbaik, akan terunggul adalah yang siap dengan perubahan, yang siap dengan satu kebiasaan-kebiasaan baru yang memang itu sangat dibutuhkan. Karena itu saya kira apa yang menjadi anjuran dari Ketua Umum bahwa para Rama-Ramani dari Majelis Agama Buddha Theravada maka harus selalu bisa siap untuk melihat perubahan dan beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru dengan penuh komitmen dan kebersamaan. Jadi teknologi dan informasi sekarang sangat cepat sekali. Karena itu kalau kita tidak bisa beradaptasi dengan hal ini, tidak mau belajar, malas-malas, merasa tidak perlu, maka saya kira kita akan tertinggal. Kami juga para biku awalnya sulit untuk menerima perubahan dengan kebiasaan baru, seperti menggunakan Zoom Room dan online, atau bicara di depan layar, sekalipun kadang-kadang itu sudah biasa mimbar, tapi itu sekali-kali, itu tidak mudah. Tetapi mau tidak mau, karena inilah yang kita pakai agar supaya kita bisa memberikan manfaat. Diem tentunya tidak berbuat apa-apa itu salah. Ya, karena diem itu berarti di tempat. Lebih baik kita melangkah satu langkah, tetapi kita telah bergerak, berkontribusi terhadap lingkungan, masyarakat, terutama terhadap pembinaan umat Buddha kita semua, baik yang di kota maupun yang desa. Apalagi saya melihat bahwa para Rama-Ramani dari Pandita Magabudi sekarang ini telah banyak generasi milenial yang telah tertarik menjadi upacarika dan menjadi pandita muda dari Magabudi. Ini tentu hal yang sangat diuntungkan sekali. Apalagi mereka adalah telah memiliki pendidikan dan pengalaman yang cukup di masyarakat. Nah, kalau ini telah ditanamkan komitmen yang baik dan mampu beradaptasi, belajar dan belajar, berlatih dan berlatih, apakah belajar memperdalam keilmuan agama Buddha lewat STAB, atau juga sekarang bisa secara online, search Google, juga mau belajar agama Buddha, dan juga aplikasi Tipitaka ada. Nah, tentunya kalau dari para Rama-Ramani Pandita Magabudi ini, tentunya juga tertarik ke sana. Ini sangat maju sekali, sehingga dalam rangka untuk membangun dan pembinaan tentunya sangat terdukung oleh kompetensi daripada para Rama-Ramani yang cukup dapat beradaptasi dengan keadaan yang sekarang ini, di mana belajar agama Buddha tidak selalu harus menggunakan buku, tapi semuanya ada di HP, bisa di mana-mana bisa kita belajar Tipitaka, Pali sekalipun. Para Rama-Ramani sekalian, sebagai para pandita dari Magabudi tentunya sangat berkomitmen juga kepada ajaran para sesepuh. Dalam kurung adalah Theravada. Karena tentunya Magabudi dibentuk, dibangun
adalah untuk memberikan pewartaan Dhamma secara Pali Pitaka, yaitu ajaran para sesepuh. Karena itu bagi setiap anggota Magabudi dan Upacarika, maka hendaknya ini dipegang karena ini adalah landasan yang paling mendasar sebagai anggota Magabudi. Jangan menjadi anggota Magabudi malah yang dipelajari dan disampaikan ketika memberikan uraian Dhamma, Dhamma kelas dan lain-lain bukan ajaran agama Buddha. Nah, tentunya ini akan menjadi berkurang bobotnya. Untuk itulah, maka bagi segenap anggota Magabudi, sesungguhnya adalah para pandita upacarika yang sesuai dengan ajaran Guru Agung Sang Buddha, di mana Sang Buddha juga pernah berpesan dalam Dhammadayada Sutta, yaitu jadilah pewarisku dalam Dhamma, bukan pewaris dalam materi. Dhammadayada me bhikkhave bhawatama amisadaya. Jadilah pewarisku di dalam Dhamma, bukan di dalam materi. Para pandita tentunya sudah sadar, menjadi pandita bukan menjadi untuk seorang yang bisa mendapatkan finansial atau menjadi kaya raya dengan menjadi pandita secara materi, tapi menjadi pandita adalah pengabdian yang tulus, pengabdian yang penuh kerendahan hati, yang lebih mengutamakan kepada nilai-nilai Dhamma dan berlatih tanpa kelengahan. Karena itu tentunya ini menjadi catatan bagi kita, ya, bagi semua, termasuk bagi para biku, para rama-ramani, bahwa kita sebagai siswa-siswa sesungguhnya adalah menjadi pewaris Dhamma, bukan pewaris materi. Guru Agung menyatakan kalau para siswa-siswaku menjadi pewaris materi, nanti akan tercelah. Dan Guru Agung juga dicelah. Karena itu jadilah menjadi pewaris Dhamma yang memiliki sedikit keinginan, merasa puas dan murni, dan terus melakukan pemurnian di dalam dirinya, dan juga mudah disokong. Nah, para biku juga sama dengan para biku maupun para pandita juga sama, ya, harus memiliki karakter mudah disokong. Saya pikir kalau para pandita ini bisa menempatkan mudah disokong juga dan murni, sedikit keinginan, merasa puas, maka tentunya akan terlihat menjadi indah. Ketika berpakai jubah pandita menjadi terhormat. Tapi kalau pandita misalnya, kemudian nuntut, habis ceramah kemudian nuntut, mana angponya? Atau misalnya dalam perjalanan, lalu mana transportasinya? Saya kan sudah datang susah-susah ke sini, terang-terangan. Barangkali nanti hanya diundang sekali, gak diundang lagi. Karena itulah harus mudah disokong dan juga memiliki hal-hal tadi, demikian juga memberikan spirit, semangat kepada yang lain-lainnya. Inilah tentunya kualitas yang harus kita miliki sebagai para pandita. Yang terakhir yang saya sampaikan adalah bagaimana semestinya para pandita Magabudi bisa menjadi seorang cendekia, intelektual, spiritual. Apalagi para pandita rama-ramani ini muda-muda tetapi juga intelek. Saya bangga terus terang melihat anggota Magabudi sekarang pendidikan secara jenjangnya sudah banyak yang punya pendidikan
Tidak hanya S1 tapi S2, S3, bahkan ada gelarnya satu deret itu, ya banyak. Dan ya asalkan sesuai aja nggak apa-apa, ya sesuai dengan kompetensinya. Nah itu menunjukkan bahwa kompetensi seorang itu lebih. Artinya seorang pembelajar. Jadilah ya seorang pandita yang cendekia, tetapi juga seorang yang intelektual. Tidak hanya cerdas, tetapi juga ramah dan juga peka terhadap kondisi lingkungan dan mau memahami diri sendiri dan juga bisa memahami sekitarnya dan terus mencoba untuk mencari hal-hal yang baru, terobosan yang baru secara ilmiah barangkali. Dan ini yang sebenarnya kurang bagi kita. Ya, yang mau meneliti, bagaimana meneliti umat Buddha di mana, kenapa dulu umat Buddha di daerah ini kok banyak, tapi sekarang kok sepi ya? Sekarang kok bisa bubar, sekarang kok menjadi tinggal berapa orang. Coba, kalau ada para cendekia dan intelek yang mau juga bekerja tidak hanya ceramah-ceramah tapi meneliti, sehingga bisa memahami bagaimana sih ya umat Buddha di daerah, perkembangannya tambah maju atau tambah mundur, agama Buddha tambah maju atau mundur. Nah ini saya kira akan baik sekali, karena Magha Buddha anggotanya cukup banyak, dibandingkan STI hanya 100 biku. Saja, Magha Buddha kalau nggak salah 2 tahun yang lalu Romo Dharmadhi Chandra mengatakan berapa? 1000 lebih panditanya. Belum upacarikanya, sangat banyak. Itu yang membuat saya bangga dengan Magha Buddha. Tapi coba ini dikaryakan, dimaksimalkan. Sehingga kalau masing-masing bagian ini ya bisa diterjunkan, maka Magha Buddha ini sangat terlihat nyata kontribusinya, sumbangsihnya, dan juga dedikasinya terhadap perkembangan agama Buddha yang akan datang. Nah, sehubungan dengan HUT ke-44 tahun Majelis Agama Buddha Theravada yang diselenggarakan ini, ya maka ya kita semua memahami bahwa situasi kondisi sekarang ini tidaklah nyaman karena masa pandemi COVID. Ya, tetapi kita ambil hikmahnya saja. Dan saya pikir COVID ini memberikan pelajaran kepada kita. Justru dengan adanya COVID, kita lebih baik lagi dalam segala hal, lebih berhati-hati. Saya beberapa kali mengikuti pemberitaan. Ya, yang terakhir di Pati, saya baca di surat kabar, di Pati ada gereja Katolik, ada pastornya yang meninggal satu, yang kena COVID satu, dan satu gereja. Dan juga ada di tempat lain, pastornya yang kena COVID juga. Lalu kemudian kita semua tahu bahwa di Bandung awal-awal COVID banyak ya pendeta dari Kristen yang kemudian juga terpapar COVID dan banyak yang berguguran. Dan belum lama ini saya membaca media juga, mungkin Bapak Ibu membaca juga, dari NU, dari Muhammadiyah, tapi terutama NU mengeluh juga. Banyak kiai yang terpapar juga, banyak kehilangan. Karena itulah saya memohon kepada para rama-ramani sekalian, ya, jangan lengah, ya. Sekalipun kita ya mengabdi dengan tulus, tapi jangan lengah. Sayang kalau pengurus Magha Buddha karena ceroboh, kekurang hati-hatiannya, kemudian juga terpapar. Juga umat Buddha di wihara-wihara. Saya yakin bahwa umat Buddha tidak mabuk agama, tidak memaksakan kesempatan, tapi selalu mengikuti aturan protokoler, disiplin dan disiplin. Ya. Karena itulah ini tentu adalah cara yang memang sudah kita tanamkan. Kita sebagai seorang pandita yang sungguhnya juga sebagai seorang cendekia. Ya. Dalam Dhammapada syair 21 saya ingin bacakan supaya ada syair yang saya bacakan. Apamado amadang padang, pamado macuno padang,
apa mata nak miyati, ye pamata yata mata. Ketidaklengahan adalah jalan menuju ketidakmatian. Kelengahan adalah jalan menuju kematian. Mereka yang tidak lengah, tidak mati. Sebaliknya yang lengah, tak ubahnya, telah mati. Kemudian sehubungan dengan para cendekia, pamada manuyun janti, bala dumedo jana, apamadan cak medawi, danang setangwa rakati. Insan-insan dungu atau dalam kurung bodoh yang tidak berkebijaksanaan, dangkal terlena dalam kelengahan. Sebaliknya insan-insan cendekia menjaga ketidaklengahan, bak menjaga harta yang paling berharga. Ini Dhammapada Appawada Syair 26. Marilah kita menjadi manusia yang mampu beradaptasi, tentu disertai komitmen dan solidaritas dalam kebersamaan, dengan tanpa kelengahan, berbuat kebajikan dengan kebijaksanaan. Selamat Hari Ulang Tahun Magabudi ke-44 tahun. Maju terus, mengabdi, tulus tiada henti, demi kebebasan sejati. Dirgahayu Magabudi ke-44 tahun. Semoga semua makhluk berbahagia.